Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, aku ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya dan berkenan hadir untuk penyuluhan hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Intan Musyaropah, mahasiswi bimbingan dan konseling Islam semester 5. Sebenarnya penyuluhannya nggak harus ke kalian juga sasarannya. Banyak sih, ada ke keluarga balita, keluarga remaja, terus keluarga lansia. Cuman aku sasarannya ngambil remaja maba yang kayak gini biar umurnya juga gak jauh sama aku. Jadi bahasanya kita informal aja gini ya, santai. Nah, pada penyuluhan kali ini aku akan membahas seputar pendewasaan usia perkawinan. Nah, mungkin udah pada tahu belum sebelumnya? Kalian sekarang usia berapa tahun? 18. Berarti remaja tengah. Kan remaja itu ada 3 golongan. Ada remaja awal, remaja tengah, sama remaja akhir. Kalau aku kan udah 21 tahun, aku remaja akhir. Kalau kalian belum 20 tahun berarti remaja tengah. Remaja awalnya itu umur berapa tahun ya, lupa. 14 kalau nggak salah, atau 12, lupa. Mohon maaf. Nah, sekarang kita bahas ini, pendewasaan usia perkawinan. Mohon maaf ya sebelumnya ini di print gini, soalnya gak ada proyektor, jadi aku print. Nah, ini pendewasaan usia perkawinan itu adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama. Perkawinan pertama itu ya nanti pas kalian nikah pertama maksudnya. Nah, kalian tahu nggak usia ideal menikah untuk laki-laki berapa tahun, perempuan berapa tahun? Laki-laki 25 sampai 4 kalau cewek 21 sampai 23. Yang lain? Oke, hampir mendekati. Jawabannya adalah jeng 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 25. Untuk laki-laki itu 25 tahun, kalau untuk perempuan 20 tahun. Nah, terus kenapa sih harus ada pendewasaan usia perkawinan ini? Nah, pendewasaan usia perkawinan ini adalah untuk mencegah tingginya kenaikan penduduk. Karena kan penduduk itu di Indonesia banyak ya. Jadi program ini adalah salah satu untuk mencegah kenaikan penduduk. Nah, permasalahan kependudukan di Indonesia itu tergantung dari mobilitas, kualitas penduduk. Nah, program pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan itu adalah program KB. Udah pernah dengar program KB? Pasti sering. Program keluarga berencana. Nah, program keluarga berencana ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui program ini, pendewasaan usia perkawinan teh, seperti itu. Nah, terus program ini, pendewasaan usia perkawinan ini tentunya ada beberapa yang melatar belakanginya. Nah, yang pertama itu adalah pernikahan dini. Mungkin kalian udah tidak asing ya sama pernikahan dini, karena setahu aku emang banyak banget di lingkungan kita. Terus di TikTok juga banyak yang 18 tahun udah punya anak, 16 tahun udah punya anak. Nah, ini faktor pertamanya itu adalah meningkatnya pernikahan dini. Terus yang kedua itu adalah kelahiran yang tidak diinginkan. Maksudnya tahu nggak? Kelahiran yang tidak diinginkan. Seperti itu. Banyak juga. Kelahiran yang tidak diinginkan juga banyak. Nah, faktor ini sangat berpengaruh besar pada permasalahan penduduk. Kenapa? Ya karena itu mereka nikah di usia dini, terus kelahirannya yang tidak diinginkan. Kalau nikah
kalau kelahiran di luar nikah itu yang pertama kurang baik juga, terus yang kedua yaitu berpengaruh pada kependudukan. Nah, banyaknya kasus pernikahan di usia dini ini dan kehamilan yang tidak diinginkan itu sangat cepat. Per tahunnya itu sampai 3,2 juta. Ini ya 3,2 juta ini hasil dari kelahiran yang tidak diinginkan. Ini baru dari hasil kelahiran yang tidak diinginkan. Belum lagi kelahiran yang normal. Banyak banget kan. Nah, tentunya kita nih sebagai mahasiswa yang berpendidikan, terus sekarang kita juga tahu ya tentang usia pendewasaan diri. Nah, sebelum kita melanjutkan ke jenjang pernikahan, ada baiknya kita mempersiapkan diri kita sebelum ke melanjutkan pernikahan. Tidak hanya memperbaiki diri kayak rajin sholat, ya, memperbaiki akhlak, tapi juga ada banyak yang harus kita persiapkan. Aku ini di sini ambil 7. Yang pertama itu ada persiapan usia. Nah, persiapan usia biasanya menjadi tolak ukur bagi individu. Yang menikah itu kan beda-beda kan. Ada yang beres sekolah langsung menikah, ada yang udah 25 tahun ke atas baru menikah, jadi itu beda-beda kan. Nah, usia perkawinan ini kan udah tadi aku jelaskan ya, untuk perempuan 20 tahun, untuk laki-laki 25 tahun. Terus yang kedua itu ada persiapan fisik. Nah, persiapan fisik ini seperti apa? Contohnya, kamu persiapan fisik, olahraga bisa, terus terus apa lagi persiapan fisik? Bisa. Bisa. Banyak itu menjaga pola makan, tong sebelah wae ya. Menjaga pola makan yang seimbang, 4 sehat 5 sempurna, energi. Terus ada persiapan mental. Apa coba maksudnya dari persiapan mental di sini? Terus ada lagi? Mungkin tuh kalau misalkan punya anak itu juga harus bisa ya, harus tahu Seperti itu. Jadi kan udah rumah tangga itu enggak selamanya indah kan katanya, karena aku kan belum nikah. Nah, jadi kita harus siap mental juga kan, nanti pokoknya mah banyak cobaannya kalau udah menikah. Terus persiapan ekonomi. Terus kalau ekonomi jelas ke finansial. Jelas. Soalnya masa nanti kita udah menikah mau makan cinta, nggak mungkin kan. Harus siap juga ekonominya, entah itu pasangan lelakinya atau perempuannya. Terus ada persiapan pendidikan. Gimana maksudnya di sini? Pendidikan buat anak. Nanti kan kita udah menikah bakal punya anak. Terus kan nanti anak kita mulai aktif, banyak bertanya gitu kan. Nanti masa kita nggak bisa menjawab pertanyaan anaknya. Jadi kita juga harus siap pendidikan, siap ekonomi, fisik, mental, dan yang pertama itu usia. Terus ada persiapan keterampilan nih. Gimana nih maksudnya? Keterampilan dalam bersehari bisa. Terus Keluarga itu biar harmonis itu terutama memasak sih, perempuan itu harus punya keterampilan masak. Bisa masak nggak? Insya Allah lah ya, aku percaya pada kalian. Terus yang terakhir yaitu persiapan keyakinan dan agama. Itu paling penting, apalagi kita kan sebagai agama Islam. Nah, terus ini ada tujuan program pendewasaan diri ini. Nah, yang pertama itu memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja. Nah, kan tadi kalian udah tahu kan bahwa usia perkawinan itu kalau perempuan 20 tahun, laki-laki 25 tahun. Nah, kalau misal kalian udah tahu tentang ini program pendewasaan usia perkawinan ini, mungkin kalian nanti sadar nih, wah ternyata nikah teh
nanti soalnya harus banyak persiapan, apalagi kita kan sekarang mahasiswa, ya udah fokus aja kuliah gitu. Nah terus dapat mempertimbangkan usia perkawinan, jadi nanti kalian dapat mempertimbangkan nih, sekarang kita usia, jadi intinya kalian harus punya target lah, usia segini harus apa, segini harus apa. Kalau aku pribadi nanti udah kuliah sih maunya kerja dulu 1 tahun, terus kalau ada langsung nikah. Kalau ada. Target kamu semester 1 gimana? Target semester 1 kan? Enggak, target kedepannya kan sekarang baru semester 1 nih, udah punya target belum? Kalau punya, kalau sekarang kan belum ikutan banyak organisasi UKM juga enggak. Jadi kalau kedepannya mungkin lebih pengen aktif aja sama Kenapa? Bagus, kamu pengen lebih aktif lagi gitu. Maksudnya mengikuti UKM kan belum semester 1. Jadi bisa kamu ya sama sih lebih pengen aktif kalau lebih balik dari yang sebelumnya. bagus. Kamu Untuk saya pribadi mungkin sama ya, ingin aktif di berbagai akademi maupun akademik. Jadi ya, untuk kedepannya saya ingin mempunyai bisnis, membangun bisnis, terus untuk kedepannya membantu finansial saya. bagus lah. Ini mah kelihatan nih karena dia bakal nanti. Setelah sukses kamu. Ya sama sih sama teman-teman yang lain, kayak fokus ngembangin kualitas diri dulu. Bagus lah, aku percaya deh pada mahasiswa gak bakal nikah usia dini, gak bakal. Kamu kita lanjut ya. Nah, yang ketiga itu ada dapat menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Dapat menentukan jumlah. Kamu udah kepikiran nggak bakal punya anak berapa? Nggak tahu, kalau di banyak anak ada ya mungkin kayak nggak usah banyak-banyak, tapi suka ada yang kayak gini, ada ibunya kayak anaknya segini ideal segini. Dia pikiran Bagus aja lah. kan enggak. Kamu udah punya belum? Aduh belum. Masih jauh. Ya masih jauh, tapi ya pengetahuan harus kita tahu dari sekarang. Terus yang terakhir itu ada melahirkan anak yang baik. Maksudnya gimana nih? Ada yang tahu gak? Enggak, terus ada yang tadi Jadi maksudnya kalau melahirkan anak yang baik itu bukan melahirkan bayi yang soleha ya, yang udah lahir udah soleha gitu ya. Enggak, maksudnya di sini melahirkan anak yang baik itu lahir dari perempuan yang hamil di atas 20 tahun. Kalau perempuan yang hamil di bawah usia 20 tahun biasanya anaknya nanti kalau udah gede sakitan biasanya. Karena apa? Karena ini gini, yang baik, kelahiran yang baik itu kelahiran yang wanitanya itu hamilnya di atas 20 tahun. Kalau misalkan hamil tapi di bawah usia 20 tahun biasanya anaknya sakitan. Karena ini ada alasannya dari medis. Karena wanita yang lahir di bawah 20 tahun itu kondisi rahim dan pinggulnya itu belum berkembang cukup optimal sehingga dapat mengakibatkan resiko kesakitan dan kematian pada persalinan. Jadi kalau bahasa kita namanya fisik nanti belum siap karena belum 20 tahun, masih belasan gitu. Makanya tadi usia ideal ya, ideal bukan minimal. Usia idealnya itu 20 tahun. Kalau udah 20 tahun berarti fisiknya juga udah kuat kan, beda sama yang masih belasan. Nah, terus ini juga ada nih resiko ibu yang hamil di bawah 20 tahun. Yang pertama itu ada keguguran. Yang pertama, terus yang kedua itu ada preeklamsia, tekanan darah tinggi, edema atau proteinuria. Ini aku nggak tahu ya. Soalnya ini istilah medis, bukan BKI, tapi aku mencoba memahami. Terus yang ketiga itu ada eklamsia atau keracunan kehamilan. Pokoknya banyak lah. Terus ini ada timbulnya kesulitan persalinan, terus
bayi lahir sebelum waktunya, terus biasanya gitu. Terus berat bayi lahir lebih rendah, terus merembesnya air ke seni vagina, terus ada keluarnya gas atau feses atau tinja ke vagina, kanker leher rahim. Pokoknya inilah, aku kurang paham istilahnya. Emang itu. Jadi kalian masih 18 ya? Percayalah, nanti kalian nikah lagi pas lulus. Nah, udah deh, sampai situ materinya udah beres. Gimana, ada yang ditanyakan? Kalau misalkan cewek itu misalkan gak bisa nih, nah bagusnya di KB apa jangan nih? Bagusnya di KB apa jangan? Kan suka ada yang di KB langsung, ada yang enggak. Kalau itu sih tergantung pribadi masing-masing. Tapi biasanya itu kan nanti kita bisa konsul ke ibu. Biasanya tuh di tiap kecamatan ada ibu penyuluh KB. Nah, kita bisa konsul. Soalnya diri kita itu beda-beda ininya, imunnya. Jadi ada yang bagus pakai KB, ada yang enggak gitu. Soalnya KB itu ada yang cocok, ada yang enggak, biasanya kayak gitu. Nah, kita nanti bisa lah konsul ke ibu KB-nya. Tuh. Berapa menit? 18. Terus ada lagi, Kak? Yang ditanyakan? Oke, terakhir aku akan memberikan game. Kalian cukup jawab setuju atau tidak setuju. Oke. Pertanyaan pertama. Seorang remaja laki-laki feminim atau perempuan tomboy sebaiknya dipaksa untuk berubah. Setuju atau tidak setuju? Enggak. Kamu? Siapa yang setuju, Cum? Oh, berarti semuanya udah setuju. Soalnya kita itu lebih ke pribadi mereka, selama sifat mereka ya akan berubah, nggak akan mengganggu pribadi kita. Sama alasan kayak gitu. Oke, aku terima. Terus yang kedua, lebih baik menikah lebih baik menikah di usia dini daripada zina. Setuju atau tidak setuju? Enggak, setuju atau tidak setuju? Jawabannya harus itu. Tapi kalau Oke, terus ketiga. Bukan kodratnya perempuan untuk olahraga dan memiliki tubuh kekar. Setuju atau tidak setuju? Setuju? Oke. Terus yang keempat, remaja sebaiknya diberi kebebasan dalam hidupnya, termasuk dalam menjalin hubungan. Setuju atau tidak setuju? tergantung Dikasih kebebasannya sih setuju deh, cuman kalau menjalin hubungannya ada batasannya. Oke, aku terima. Terus yang kelima ada, pada titik tertentu saya percaya bahwa remaja yang lahir di luar nikah adalah salah. ya salah. Setuju? Salah. Oke. Pertanyaan terakhir. Pendidikan seksual akan mendorong remaja melakukan seks lebih cepat. Setuju atau tidak setuju? Pendidikan seksual akan mendorong remaja melakukan seks lebih cepat. Tidak kayaknya. Kalau dianya Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Oke, terima kasih teman-teman. Akhirnya sesi aku telah berakhir. Nah, selanjutnya materinya akan dilanjut sama teman aku Lulu. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.